Baik, perkenalkan, nama saya Natalius Seriono, kelas B9, NIM 1809061504, prodi PGSD. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pendekatan inquiry dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya penerapan pendekatan inquiry. Pentingnya penerapan pendekatan inquiry. Pendidikan dasar atau sekolah dasar merupakan sebuah institusi pendidikan yang memegang peranan penting dan strategis, karena kualitas jenjang pendidikan berikut sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dasar. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pendidikan dasar, maka akan semakin baik pula kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya. Untuk itu, agar tujuan pembelajaran di sekolah dapat tercapai dengan baik, maka pembelajaran di sekolah dasar ini hendaknya bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas anak, efektif, demokratis, menantang, menyenangkan, dan mengasihkan. Terlebih pada mata pelajaran IPS yang apabila guru tidak mampu menyajikan dengan baik dan benar akan menjadikan siswa jenuh dan membosankan. Selanjutnya ada 4 tahapan perkembangan kognitif oleh Piaget 1971, yaitu tahap sensori motor, yang kedua tahap pro-operasional, yang ketiga tahap operasi konkret, yang keempat tahap operasi formal. Yang pertama, tahap sensori motor, yang dimulai sejak lahir hingga kurang lebih usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi memahami dunia melalui tindakan fisik dan nyata terhadap rangsangan dari luar. Perilaku perkembangan melalui refleks-refleks sederhana melalui beberapa tahap menuju seperangkat skema yang terorganisasi. Perilaku yang terorganisasi. Yang kedua, tahap pra-operasional. Tahap ini dimulai sejak usia 2 tahun hingga kurang lebih usia 6 atau 7 tahun. Pada tahap ini, berpikir simbolik dan membahas dan bahasa mulai jelas terlihat untuk menggambarkan objek dan kejadian, namun cara berpikir yang menyerupai orang. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Tahap ini dimulai sejak usia 6 atau 7 tahun hingga kurang lebih 11 atau 12 tahun. Dewasa mulai muncul, namun masih dibatasi oleh kemampuan penalaran yang sifatnya masih berdasarkan realitas konkret. Selanjutnya yang terakhir, tahap operasi formal. Tahap ini dimulai sejak usia 11 atau 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini proses berpikir logis sudah ada, meliputi ide-ide abstrak, tidak lagi terbatas pada objek yang bersifat konkret. Di sini sementara menurut Brunei 1966 ada 3 tahapan berpikir dialami oleh seseorang, yaitu enatik, ikonik, dan simbolik. Enatik terjadi pada masa kanak-kanak. Apa yang dipelajari, dikenal, ataupun diketahui masih terbatas dalam ingatan. Kemampuan memproses informasi belum terjadi. Belum mampu berpikir yang lebih dari informasi yang ada. Cara berpikir mereka masih terbatas pada ruang, waktu, dan informasi yang ada. Sebagaimana adanya karena guru perlu membantu proses berpikir peserta didik dengan mendemonstrasikan konsep yang sedang dibahas dengan cara gerak atau olah tubuh. Selanjutnya pada tahap ikonik, anak sudah dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih jauh. Kemampuan berpikir merupakan tidak hanya terbatas pada ruang, waktu, dan apa yang terjadi secara eksplisit dalam informasi yang diterima. Mereka sudah dapat mencerna
dan memahami apa-apa yang tidak ada di lingkungan geografis di sekitar mereka ataupun pada waktu sekarang. Kemampuan berpikir yang lebih abstrak sudah mulai berkembang. Mereka sudah dapat memanggil informasi yang lebih jauh dari apa yang tertera dalam tulisan atau informasi yang diberikan. Kemampuan berpikir logis sudah dapat mereka lakukan walaupun harus dikatakan bahwa tingkat abstraksi konsep masih sangat rendah. Pada tahap ini, guru dapat membantu peserta didik dengan menampilkan peta, gambar, bagan atau tabel untuk lebih menjelaskan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya, pada tahap simbolik adalah tingkatan operasional formal pada jenjang perkembangan Piaget. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu berpikir abstrak, simbol-simbol bahasa, matematika, ataupun disiplin ilmu lainnya sudah dapat mereka pahami sebagai mestinya. Pada tingkat ini, mereka sudah dapat diajak berpikir analitis, sintesis, maupun evaluatif pada tingkat abstrak dan sebagaimana yang dilakukan Piaget dalam jenjang operasi formal. Berikut ada beberapa kegiatan pembelajaran inquiry yang dapat mencapai tujuan yang ditentukan peneliti bersama guru mitra terhadap memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, peserta didik diarahkan kepada pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya atau yang akan dipecahkan. Untuk itu, guru hendaknya menjelaskan pokok permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, guru hendaknya memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk berdiskusi, mengemukakan kemungkinan pilihan jawaban atau bertanya. Guru hanya membatasi agar jangan keluar dari pokok permasalahan yang sedang didiskusikan. Yang ketiga, guru diharapkan mampu memberikan pertanyaan yang merangsang apabila peserta didik kurang mampu menganalisis permasalahan. Keempat, guru mengawasi membatasi kegiatan peserta didik tidak menyimpang dari nilai. Yang kelima, guru tidak diperbolehkan untuk memberikan jawaban langsung atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada syarat-syarat yang dapat dilaksanakan demi mendekatkan inquiry. Yang pertama, guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan. Yang kedua, guru hendaknya memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk berdiskusi, mengemukakan kemungkinan pilihan jawaban atau berdiskusi atau bertanya. Yang ketiga, guru diharapkan mampu memberikan pertanyaan yang merangsang apabila peserta didik kurang mampu menganalisis permasalahan. Yang keempat, guru mengawasi membatasi agar kegiatan peserta didik tidak menyimpang dari nilai-nilai. Yang terakhir, guru tidak diperbolehkan untuk memberikan jawaban langsung atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan inquiry dapat dilaksanakan. Yang pertama, guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada kelas. Persoalan bersumber dari bahan pelajaran yang menantang peserta didik untuk problematik dan sesuai dengan daya nalar peserta didik. Yang kedua, guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan mencapai situasi belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang keempat, adanya kebebasan peserta didik untuk berpendapat, berkarya, berdiskusi. Yang kelima, partisipasi setiap peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Yang keenam, guru tidak banyak campur tangan dan
intervensi terhadap kegiatan peserta didik. Dari aspek lain yang harus diperhatikan oleh guru adalah kondisi pembelajaran yang fleksibel, bebas untuk berinteraksi, lingkungan yang responsif dan bebas dari tekanan. Selanjutnya, pengertian pendekatan pembelajaran inquiry. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencapai dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Di sini inquiry adalah stimulus melakukan melalui konfrontasi dengan suatu masalah dan pengetahuan bersumber dari pengamatan. Menurut Joy tahun 2000, inquiry merupakan pengamatan berbagai proses yang memberikan perhatian terhadap sesuatu interaksi dengan berbagai stimulus melalui hubungan dengan orang lain, di mana seorang mengajarkan atau menuliskan dan merefleksi serta mengorganisasi konsep-konsep dan perhatian untuk menunjukkan dan menyimpulkan, mengidentifikasi sesuatu baru yang menghasilkan tindakan demi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dari semua konsep tentang pendekatan inquiry, maka yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran inquiry adalah serangkaian proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student cadre, dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis, analitis, mencari, menemukan, dan mengolah informasi-informasi yang pengetahuan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Jadi jelas bahwa dalam pendekatan pembelajaran inquiry ini siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan permasalahan yang diberikan guru. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih.